Scarlet spring, like everything. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti, NIM 1904010036 dari kelas EKIS 5E. Baik, saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan tugas dari mata kuliah Manajemen Proyek dan Analisis Investasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tugas terkait dengan pemilihan lokasi. Nah, baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja. Definisi lokasi. Definisi dari lokasi adalah letak, tempat, atau penempatan suatu benda, keadaan pada permukaan bumi. Lokasi adalah tempat di mana orang-orang bisa berkunjung. Lokasi dalam hubungannya dengan pemasaran adalah tempat yang khusus dan unik di mana lahan tersebut disimpulkan dapat digunakan untuk berbelanja. Maka dapat disimpulkan bahwa lokasi yang dimaksud adalah suatu letak atau tempat yang tetap di mana orang bisa berkunjung untuk berbelanja. Tempat itu berupa daerah pertokoan atau suatu stand atau counter bank di dalam maupun di luar gedung. Lokasi yang strategis mempengaruhi seseorang dalam menimbulkan keinginan untuk melakukan pembelian karena lokasinya yang strategis, terletak di arus bisnis, dan sebagainya. Keputusan tentang lokasi baik untuk perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa bisa menentukan keberhasilan perusahaan. Kesalahan yang dibuat pada saat ini dapat menghambat efisiensi. Lokasi usaha adalah hal utama yang perlu dipertimbangkan. Lokasi strategis menjadi salah satu faktor penting dan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Dalam memilih lokasi usahanya, pemilik lokasi usaha harus mempertimbangkan faktor-faktor pemilihan lokasi karena lokasi usaha akan berdampak pada kesuksesan usaha itu sendiri. Kesuksesan usaha adalah suatu keadaan di mana usaha mengalami peningkatan dari hasil yang sebelumnya. Keberhasilan usaha merupakan tujuan utama dari sebuah perusahaan, di mana segala aktivitas yang ada di dalamnya ditujukan untuk mencapai suatu keberhasilan. Faktor-faktor pemilihan lokasi usaha. Pemilihan lokasi usaha dapat dianggap sebagai suatu keputusan investasi yang memiliki tujuan strategis. Misalnya untuk mempermudah akses kepada pelanggan, menentukan lokasi tempat untuk setiap bisnis merupakan suatu tugas penting bagi pemilik usaha, karena keputusan yang salah dapat mengakibatkan kegagalan sebelum bisnis dimulai. Nah, menurut Fandi Tijiptono, pemilihan tempat atau lokasi fisik memerlukan pertimbangan cermat terhadap faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, akses. Misalnya, lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau sarana transportasi umum. Yang kedua, visibilitas, yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas dari jarak pandang normal. Dan yang ketiga, lalu lintas. Menyangkut dua pertimbangan utama. Yang pertama, banyaknya orang yang lalu lalang bisa memberikan peluang besar terhadap terjadinya buying, yaitu keputusan pembelian yang sering terjadi spontan tanpa perencanaan dan atau tanpa melalui usaha-usaha khusus. Dan yang kedua, kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa juga jadi hambatan. Tempat parkir yang luas, nyaman, dan aman, baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan faktor yang keempat, yaitu ekspansi. Nah, ekspansi ini yaitu tersedianya tempat yang cukup luas apabila ada perluasan di kemudian hari. Langkah-langkah dalam pemilihan lokasi. Pertama, memilih wilayah atau daerah secara umum. Untuk ini, ada 5 faktor sebagai dasar, yaitu yang pertama, dekat dengan pasar, yang kedua, dekat dengan bahan baku, yang ketiga, tersedianya fasilitas pengangkutan, dan yang keempat, terjaminnya pelayanan umum seperti penerangan listrik, air, bahan bakar, dan yang kelima, kondisi iklim dan lingkungan yang menyenangkan. Langkah yang kedua, memilih masyarakat tertentu di wilayah yang dipilih pada pemilihan tingkat pertama. Pilihan didasarkan atas 6 faktor. Yang pertama,
tersedianya tenaga kerja secara cukup dalam jumlah dan tipe skill yang diperlukan. Kedua, tingkat upah yang lebih murah. Ketiga, adanya perusahaan yang bersifat suplementer atau komplementer dalam hal bahan baku, hasil produksi, buruh dan tenaga terampil yang dibutuhkan. Yang keempat, adanya kerjasama yang baik antara sesama perusahaan yang ada. Yang kelima, peraturan daerah yang menunjang. Dan yang keenam, kondisi kehidupan masyarakat yang menyenangkan. Langkah yang ketiga, memilih lokasi tertentu. Pertimbangan utama pada langkah ini adalah soal tanah. Adakah tanah yang cukup longgar untuk bangunan, halaman, tempat parkir, dan tidak boleh dilupakan adanya kemungkinan untuk perluasan. Metode-metode dalam penentuan lokasi. Secara umum, yang pertama, metode analog. Metode ini lebih menekankan kepada analisis terhadap lokasi usaha yang sudah ada. Pemilik mewawancarai pengunjung atau pembeli mengenai faktor-faktor apa saja yang mereka pertimbangkan, mengapa mereka datang. Faktor-faktor ini akan dijadikan pertimbangan utama dalam menentukan lokasi bisnis berikutnya. Yang kedua, metode gravity. Metode ini menekankan kepada behavior orang dalam mendatangi sebuah lokasi usaha. Faktor utama yang dipertimbangkan adalah faktor jarak dari beberapa lokasi usaha yang ada beserta pesaingnya. Bagaimana peluang konsumen untuk mendatangi lokasi usaha tersebut. Model gravity ini memodelkannya dalam bentuk persamaan probabilitas. Yang ketiga, metode regresi berganda. Metode regresi berganda ini sebetulnya pengembangan dari metode analog. Dalam model ini kita mencari faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap sales dari suatu toko atau lokasi bisnis. Faktor-faktor tersebut bisa jadi jarak, kelengkapan toko, persaingan, dan lain sebagainya yang dipertimbangkan oleh konsumen. Dan yang keempat, metode alokasi spasial. Metode ini merupakan metode yang lebih canggih karena dengan teknologi memetakan secara geografis berdasarkan database yang ada. Kelebihan metode ini dapat mengevaluasi lokasi-lokasi yang banyak. Lebih jauh lagi, metode ini dapat melihat dampak dari adanya suatu lokasi baru terhadap lokasi yang sudah ada. Namun, kekurangan dari metode ini adalah harus tersedianya database yang lengkap. Metode ini membutuhkan biaya yang besar untuk mengumpulkan data yang lengkap. Baik, mungkin itu saja pemaparan singkat dari saya mengenai tugas dari mata kuliah manajemen proyek dan analisis investasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.